Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, awal kenabian dan perjuangan dakwah sang Rasul terakhir. Dalam sejarah umat manusia, tidak ada sosok yang pengaruhnya begitu mendalam dan abadi seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga pembawa risalah yang mengubah wajah dunia. Kisah kenabian beliau dimulai dari sebuah gua sunyi di tengah padang pasir dan menjelma menjadi dakwah yang mengguncang peradaban. Perjalanan itu dimulai bukan dengan gemuruh pasukan atau sorotan dunia, melainkan dengan kesendirian, perenungan, dan sebuah cahaya ilahi yang turun dalam sunyi malam di Gua Hira. Dari sanalah cahaya kenabian pertama kali memancar. Untuk itu, mari kita hayati kisah mulia ini agar hati kita tersentuh oleh keagungan wahyu pertama dan perjuangan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan Islam. Pada usia 40 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyendiri di Gua Hira, sebuah tempat di sekitar Mekah yang sunyi dan damai. Ia merenungi kondisi masyarakat Quraisy yang penuh dengan kesyirikan, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Dalam keheningan malam bulan Ramadan, turunlah sebuah peristiwa yang mengguncang kehidupan beliau dan umat manusia seluruhnya. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Dalam keadaan ketakutan dan gemetar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan," seperti tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Itulah awal dari kenabian beliau. Nabi Muhammad pun pulang dalam ketakutan dan meminta diselimuti oleh istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Sang istri menenangkan beliau dan membawanya kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang mengenal nubuat para nabi. Waraqah pun menyatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu dari malaikat seperti Nabi Musa alaihissalam. Setelah turunnya wahyu-wahyu berikutnya, Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyampaikan Islam hanya kepada orang-orang terdekatnya. Orang pertama yang beriman adalah istrinya, Khadijah radhiyallahu anha, lalu Ali bin Abi Thalib, sepupunya, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan sahabat dekatnya, Abu Bakar Asy-Siddiq. Selama 3 tahun, dakwah dijalankan Nabi Muhammad dengan hati-hati. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Firman Allah, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat," seperti tertulis dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi mulai menyeru secara terbuka di tengah masyarakat Mekah, termasuk di Bukit Syafa. Namun dakwah ini tidak diterima dengan mudah. Seiring semakin meluasnya pengaruh Islam, para pemimpin Quraisy merasa terganggu. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad akan mengancam kekuasaan dan tradisi nenek moyang mereka. Maka, dimulailah gelombang penolakan, caci maki, dan penindasan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Bahkan, Bilal bin Rabah harus mendapat siksaan di tengah padang pasir karena mempertahankan keimanannya. Sementara keluarga Yasir, termasuk Sumayyah, yang merupakan syahidah pertama dalam Islam, dibunuh dengan kejam. Nabi Muhammad sendiri pun harus dicemooh, dilempari kotoran, dan diancam. Namun, beliau tetap sabar dan terus berdakwah dengan penuh kasih sayang serta keteguhan. Meski demikian, di tengah derasnya penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh dalam perjuangan dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati beliau dengan hadirnya orang-orang terdekat yang setia dan ikhlas mendukung dakwah Islam sejak awal. Yang pertama dan paling utama tentunya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yaitu sang istri tercinta.
Khadijah bukan hanya tempat Rasulullah mencurahkan kegelisahan, tetapi juga penyokong utama dakwahnya secara moral maupun materi. Selain itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat dekat yang penuh kepercayaan, menjadi salah satu pionir penting dalam menyebarkan Islam. Ia tidak hanya langsung memeluk Islam, tetapi juga membawa banyak tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk masuk Islam melalui dakwah pribadinya. Abu Bakar juga rela mengorbankan hartanya dan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin yang tertindas, termasuk membebaskan budak seperti Bilal bin Rabah. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan keberanian luar biasa dengan memeluk Islam meski usianya muda. Ia sering menjadi perantara, pelindung, bahkan rela mempertaruhkan nyawa dalam beberapa peristiwa penting. Kemudian ada Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkat Rasulullah, juga turut serta dalam setiap fase perjuangan. Ia membela Nabi dalam situasi genting dan menjadi sahabat terpercaya dalam perjalanan dakwah. Dukungan dari kalangan keluarga semakin kuat saat Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang dikenal gagah dan berani memeluk Islam. Keislamannya menjadi tameng bagi Nabi dari kekejaman Quraisy karena Hamzah tidak segan membela keponakannya dengan fisik dan kata-kata. Tak lama kemudian, Umar bin Khattab yang awalnya musuh keras Islam, justru masuk Islam dan memperkuat barisan kaum muslimin dengan keberanian dan ketegasan yang luar biasa. Setelah masuk Islam, Umar secara terbuka menyatakan keimanannya dan menantang Quraisy, sehingga dakwah Islam tidak lagi sepenuhnya sembunyi-sembunyi. Para pendukung awal ini adalah fondasi kokoh dalam dakwah Islam. Mereka hadir bukan sekadar sebagai pengikut, tetapi sebagai pelindung, sahabat, dan pejuang yang siap mengorbankan segalanya demi agama yang baru tumbuh ini. Dari kisah ini, tentu ada beberapa pesan moral yang bisa kita petik dan bisa kita jadikan pelajaran yang sangat berharga dan relevan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kesabaran dan keteguhan merupakan kunci keberhasilan dalam perjuangan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tetap tegar meski dihina, disakiti, bahkan diancam oleh kaumnya sendiri. Selanjutnya adalah keimanan yang tulus, mampu mengatasi segala bentuk penindasan. Ini terlihat ketika para sahabat seperti Bilal radhiyallahu anhu dan keluarga Yasir tetap memegang Islam meski harus mendapat siksaan. Selain itu, dukungan dari orang terdekat sangat penting dalam memperjuangkan kebenaran. Tanpa dukungan Khadijah, Abu Bakar, dan lainnya, dakwah awal akan jauh lebih berat. Dan yang terakhir adalah bahwa kebenaran akan menang, meski awalnya hanya segelintir yang mempercayainya. Dan dari beberapa orang yang beriman di awal, Islam akhirnya tersebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Perjalanan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan cahaya dalam kegelapan, dari sebuah gua yang sunyi hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia. Meskipun penuh rintangan, beliau tetap teguh menyampaikan risalah karena cintanya kepada umat dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, cahaya itu masih menerangi hati orang-orang yang mencari kebenaran. Kisah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan teladan dalam menghadapi tantangan hidup dengan keimanan dan kesabaran. Dan semoga kisah ini akan dapat menguatkan keimanan kita serta menggerakkan jiwa kita semua untuk meneladani dan menumbuhkan cinta yang lebih dalam kepada sang Nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.